Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini hari di penghujung tahun 2022, saya akan membabar sebilah keris pusaka yang memiliki sandang walikat dari kayu yang sangat tua, yakni galih pohon asem. Ini saya tunjukkan lebih detail dulu. Jadi sandangannya bisa pemirsa amati detailnya. Jadi detailnya seperti ini. Bentuk sandangannya, dikebalikannya ya, sisi di belakang. Karena malam hari saya menggunakan bantuan cahaya belit. Saya tunjukkan isi pusakanya seperti apa. Bismillah. Ini isi pusakanya. Jadi masih belum saya perbesar. Ini kondisi awal tanpa pembesaran. Jadi video ini saya buat diawali tanpa pembesaran. Berdapur naga raja Luktika. Ya. Coba kita amati detailnya, saya perdekat mulai dari sorsoran. Jadi gandek ornamennya adalah ornamen naga. Bisa pemirsa lihat. Ini saya dekatkan. Naga bermahkota. Kemudian ricikan yang lain, yakni di bagian depan terdapat keruingan. Kemudian juga ada lis-lisan dan gusin. Jadi bisa pemirsa lihat ini ya. Ini keruingannya. Kemudian badan naganya ini. Di belakang ada serawean. Gandeknya masuk gandek lugas ini. Dan tinggi ganja ini lumayan tinggi, tak tebal. Seraweannya terus ke atas. Juga lis-lisan dan gusinnya ada. Coba kita lihat detailnya. Kita amati tempat lipatnya ya. Ini saya perdekat. Ini kena pantulan cahaya blitz ya, bisa diamati agar pemirsa bisa melihat tempat lipatnya. Sampai ke pucuk. Jadi kalau kita amati serawean sampai sini, ini juga ya, coba saya dekatkan. Kita lihat kebalikannya tanpa pembesaran. Bisa diperhatikan ricikannya juga, tempat lipatnya. Jadi kalau saya pegang tadi ya, permukaan buahnya halus, ya. Jadi ini halus.
Nah, ini sisi separuhnya. Saya pemirsa amati. Ini kalau saya angkat posisi keris wadidangnya, lengkungan wadidangnya bisa diamati. Kemudian ada bawang sebungkul. Ya, pemirsa bisa lihat bentuk naganya. Kemudian tampak bagian depan. Dari sisi separuhnya bisa pemirsa lihat. Kemudian sisi bawah, agar tahu bentuk dari ganjonya, sirah cecaknya. Coba kalau saya perbesar, bagaimana detail yang bisa kita lihat. Tapi sebelum ke situ, saya shoot bagian bawahnya ini. Coba saya perbesar mulai dari sini. Saya perbesar 2,9 kali. Ini sudah cukup terlihat. Ekor cecaknya seperti buntut urang ya. Kemudian coba kita lihat sekarang detail pusaka ini, terutama ornamen naganya. Ya. Kemudian bawang sebungkul. Kemudian ekornya, bentuknya. Perbesaran 2,9. Saya pemirsa amati, tempat lipatnya sangat matang. Ini warangan lama ya. Kita lihat sisi separuhnya. Bisa dilihat tetap perbesaran 2,9. Pemirsa bisa melihat sisi-sisi tajamnya ini, pinggir bilah. Juga pada bagian wadidang. Coba kita lihat bagaimana keris ini kalau tidak menggunakan cahaya belit, hanya menggunakan penerangan lampu. Nah ini warna bilahnya, bisa pemirsa lihat. Ini tanpa belit, dengan perbesaran tetap 2,9 kali. Jadi bentuk ornamen naga, kemudian bagian depan dari ganjo. Kita lihat sekarang dari sini dulu, biar pemirsa lihat detailnya kalau tanpa kamera belit, hanya menggunakan bantuan cahaya lampu penerangan teras rumah. Jadi bisa dilihat di sisi tajam ada ricikan setelah keruingan gitu ya, tulis-tulisan dan gusin. Nah, sampai sini. Karena naganya di pucuk ada odo-odo. Bisa dilihat pemirsa ya. Kita lihat sisi separuhnya. Tanpa belit, bagaimana seratnya sangat rapat. Nah ini. Keris ini kalau diminyaki memang untuk kering sangat lama karena pori-porinya
rapat sehingga lumer. Kita akan melihat bagian yang tersembunyi, yaitu bagian paksinya. Jadi tadi sebelum saya buka paksi, keris ini sudah saya ukur ya. Ini saya kembalikan pakai belit lagi, saya ukur memiliki panjang bilah sekitar 41 cm ya. Kemudian panjang paksinya 7,8 cm. Kemudian gonjonya itu 9,7 cm kalau nggak salah. Tebal bilahnya ini ya, tebal ganja ini 1 sentian, jadi cukup tinggi. Coba kita lihat sekarang paksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menunjukkan bagian yang tersembunyi, yang kadang-kadang tidak ditunjukkan dalam membabar pusaka. Ini kebetulan saya pada malam, maaf ini sudah dini hari ya, mendekati jam 2 di akhir tahun 2022. Jadi saya sempat bersihkan. Ini saya taruh lagi, bismillah. Nah ini, dengan perbesaran tetap 2,9 kali. Saya dekatkan. Nah ini. Jadi juga melalui tempat lipat, materialnya sama dengan bilah. Kemudian kita lihat lubang paksinya. Nah, ini ada orang dulu juga punya maksud tertentu, pada lubang paksi dikasih ganjal ya, di lubangnya dengan emas. Bisa dilihat bahwa kondisinya tetap orisinil. Tempat limatnya kelihatan kalau pakai blitz, serat-serat besinya. Nah ini bentuk paksinya kalau saya shoot dari ujung paksi seperti ini. Jadi bilahnya ini walaupun kekar, kalau saya pegang tangtingannya cukup ringan. Dan kalau disentil, pusaka ini bunyinya juga menunjukkan bahwa pusaka ini cukup matang tempatnya ya. Coba saya pegang, saya bunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bunyinya. Jadi bisa pemirsa lihat. Jadi keris pusaka ini lebar tengah bilahnya saya ukur tadi ya sekitar 2,5 cm. Ini kalau orang Jawa mengatakan ini ulung ya, tidak ada pamor. Tapi sudah saya putihkan sebenarnya ada pamornya, hanya katanya orang Madura ngintap, sehingga pada saat diwarangi 2 tahun kemarin ya hasil pewarangannya seperti ini. Dengan warangkah yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi sekian saja dulu pembabaran mengenai detail pusaka ini. Ini sudah saya kembalikan ke tanpa pembesaran ya. Semoga para pencinta Tosanaji di penghujung tahun ini dalam kondisi sehat walafiat, damai dan sejahtera bersama keluarga, sehingga tetap bersemangat dalam melestarikan Tosan Aji Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.